kita tanyain aja guys ya langsung di match selanjutnya. Karena sekarang udah kita bakal bergerak ke arah game kedua juga. Antara Ars dan juga Archangel masuk ke arah BNN pick kali ini ya. Lucu banget ya ampun. Kenapa Masa ini ada nggak yang- puasa? Anda jangan fitnah ya, ini bulan puasa, Jangan astagfirullah. fitnah ya. Tapi kayaknya Janita seger banget sih tadi ya. Seger banget. Orangnya tuh datang tuh. Orang-orang kan lemas. Dia seger Lemes ya kita ya, ya ampun. Mungkin dia baru bangun tidur kali. Ah, iya, bisa jadi ya. Jadi energinya banyak gitu. Tuh, astaga. Oke, satu Superman. Elsu bakal di-ban juga oleh Hearts. Tapi dari Archangel Airi nggak pernah lepas, selalu di-ban. Karena terlalu berbahaya, ada Zip juga mungkin yang bakal coba di-ban sama Archangel juga. Berbahaya. Lebih baik nggak usah ngambil resiko lah ya. Iya benar, gak usah ngambil resiko lah. Airi itu terhitung hero yang tier S loh sekarang. Karena dia apa ya? Kalau misalnya dia dihadapkan musuh, dia kan hero melee ya? Betul. Hero jarak dekat kan. Jadi kalau misalnya skill setnya itu kena semua, dan itu tuh refresh cooldown tuh cepet banget. Dan damage yang diberikan juga sakit banget. Jadi merupakan langkah yang bagus banget buat Archangel buat nge-banned si Airi. Dan bener aja Archangel juga udah ngambil ke arah Zip kali ini. Ya, lebih-lebih nggak mau ngambil resiko juga. Dari arah Hearts. Pick pertama banyak banget yang kebuka sebenarnya kalau mau menggunakan pick kayak tadi. Ryomo juga masih ada seperti awal bisa, kalau mau ngamanin supporter juga Roy juga masih ada, tapi dari mungkin dari arah Hearts pengen main Florentino juga bisa. Bisa, boleh banget. Atau Wonder mungkin Woman juga tunggu. kelepas. Iya, ada Wonder Woman. Di mana Wonder Woman juga defense-nya juga cukup tebal juga sih. Dan Yes. DPS yang diberikan juga sakit banget juga. Bisa inisiasi buat war. Itu dia ya, menggunakan satu lasonya juga dibetot ya kan. Dibetot. Ya, ditarik, dikasih bracelet jedar, bengong semua itu. Udah ada satu Hayate dan juga Roxy diambil sama Archangel, tapi Heart ngamanin satu Lubu. Sebenarnya Lubu kuat banget, Lubu emang sustainable banget, tapi sayangnya emang agak tercounter dengan satu item juga, dan itu sangat-sangat disayangkan pastinya kalau nanti ada Archangel yang dipaksa untuk ngebuat item tersebut. Karena kita tahu Hayate, Roxy kali ini seharusnya yang bakal menahan pergerakan dari seorang Lubu juga. Hayate juga bakal coba kuat banget, apalagi nanti kalau misalnya connect gitu kan dengan ada satu Krixi lagi, itu makin connect lagi dari AOE-nya juga gitu kan. Iya, dan ini Roxy merupakan pilihan yang bagus banget tau kalau misalnya diambil sama Archangel. Kenapa? Karena Roxy itu tebal banget. Itu tuh ada meme-nya. Roxy itu pertempuran paling membosankan abad ini. Waduh. Karena dia tebal kan, SP-nya tebal. Terus kalau misalnya dia jalanin api dari skill satunya itu kan dia nggak habis-habis mananya. Iya. Terus juga bersihin creepnya juga kan lumayan cepat Cepat, gitu. betul, Kalau ya. misalnya Lubu melawan Roxy, ya Ini mah, gimana sih ya kayak udah, mukul-mukul beton. Iya, El Clasico udah dimin aja dimin. Ntar ada yang capek Iya. sendiri dari satu. Iya. Yang satu punya conqueror, yang satu emang tebel nggak habis juga. Udah dimin Iya. aja dimin. Ntar kalau ketemu di atas udah dimin, cuekin, Iya, sampai cuekin capek aja. sendiri. Sampai capek sendiri. Oke, udah ada Lorion juga yang kelepas. Tapi dari Archangel Kira kali ini yang bakal coba terambil ya. Archangel sepertinya akan mengajarkan Hearts bagaimana menggunakan Wow. Kira yang baik dan benar. Astaga. Bisa jadi juga ya gitu dia. Waduh, ini kenapa banyak yang minta. Tolong Bapak Armando zoom ke muka saya katanya, zoom ke muka saya, pada pengen ngelihat muka saya deh. Waduh, muka bapak yang amat sangat tampan gitu. Aduh, oke. Sudah ada Timmy juga di band di sana, terus juga udah ada Aroe, Krixi, dan juga satu Liliana ya. Iya, Liliana. Oh, Diao-chan. Apakah akan diambil? Share. Wah, masih bingung kayaknya. Ada Elandor, pilihan yang bagus sih untuk mengambil Krixi sih. Krixi udah paling bagus sih. Iya, tapi Krixi di-banned rupanya. Oh, Saya tidak lihat, sorry. Krixi-nya Nggak, maksud di-banned. gua kalau lo ngambil antara tadi juga antara Diao-chan dan juga satu lagi tadi siapa ya? Liliana. Liliana juga di banned. Diao-chan sebenarnya bisa dijadikan pilihan yang bagus juga gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan juga emang agak sedikit kurang, ini juga agak sedikit lambat. Sayang sekali kalau emang mau nge-burn sekalian ya udah ada rush juga sebenarnya mereka bisa untuk diambil gitu kan rushnya. Iya, nah ini kayaknya bakal gantian. Oh, Rui-nya udah diamankan oleh Archangel. Rui dan juga si Timinya. Dan ini membuat Zata juga masih ada buat Archangel. Iya, tapi ini membuat Hearts kebingungan karena Elandor itu kan Archer, yang mana Archer itu kan membutuhkan item dan juga dia terhitung hero yang tipis juga. Dia mau mendapatkan item dengan cepat dari mana gitu. Kalau misalnya dari Rui dan Elandor seperti yang tadi match sebelumnya, itu merupakan pilihan yang bagus kan, karena combo-combonya itu memang pas sesuai. Dan juga kalau misalnya dipasangkan dengan Timmy, Elandor itu
Timinya bisa memberikan gold yang lebih banyak. Jadi Elandor juga bisa langsung aja ngasih damage yang besar juga. Nah di sini udah di banned. Kira-kira hero apa yang bakal diambil sama Hearts ini? Heart bingung sih, karena kalau mereka ngandelin 2 archer terus sama sekali gak ada tank, itu sangat-sangat sulit sekali. Sulit sekali. Crash ternyata. Wah, Cumi Yasin. antara Lavil dan juga Thorn ya. Kalau disuruh pilih, gue jujur lebih milih ke arah Thorn karena Thorn bisa ngasih pressure tuh dari awal, dari awal sampai late game tetap bisa ngasih tekanan juga. Tapi Lavil juga gak ada salahnya karena dari seorang Lavil bisa jadi opener juga dengan satu double trouble-nya. Mungkin ini yang dibutuhkan oleh teman-teman Hearts, dimana mereka sebenarnya nggak ada yang open gitu kan. Iya. Kalau ngandelin seorang Crash, Metamorphosisnya keluar, terus nanti misalnya di follow up sama seorang Aladian dengan satu Sterinac-nya, itu kalau Metamorphosisnya nggak kena siapa-siapa, terus dibalikin sama Malok, Sterinac juga nggak bakal bisa keluar, ya kan? Selesai, walau kan damage-nya juga shock-nya area gede. Iya. Dan terus dari skill satunya Cleave-nya itu ini true damage. Betul. Dan di situ ada Elandor yang mana kalau misalnya udah di late game itu bakal sakit banget Maloknya. Dan ini ada kemungkinan juga Shaunar. Malok bakal main di Aramid juga ya. Karena kalau Malok kita lihat mid. dari Oh iya, kayak komposisinya juga ini bakal bener-bener ngelindungin banget ke arah Hayate-nya. Hayate-nya bakal coba dikasih burst damage atau ngasih damage yang bakal banyak banget. Tapi ini kenapa Senko dan Movers tidak tukeran? Berarti Senko-nya make Chokner ya Rami? Wah iya, Choknar mid. Apa ya? Choknar Cheese mid. pick. Yes. Cheese Kalau pick. Chokner mid nggak apa-apa. Tidak meta, cuman bisa digunakan gitu. Yes. Karena Chaunar juga kan terhitung kalau misalnya hero-hero yang pas untuk diletakkan di mid lane itu kan hero-hero yang bersihin creepnya cepet. Oh iya, karena dari arah match pertama Dewa pun waktu itu pernah menggunakan Chokner mid juga ya. Sakit Dan banget. itu udah terbukti. Jadi mungkin dari Archangel juga sudah mulai belajar nih Chuck Narmit. Apalagi sekarang bawanya execute nih, bocah nggak mau ngalah banget nih kayaknya. Waduh. Ini bocah kayaknya ngincar first blood banget kayaknya gue liat-liat nih. Waduh, barbar gaming. Yoi, apalagi ntar ditemenin sama Malok juga gitu kan. Jadi selalu berduaan nih. Dua babon ini bakal berduaan. Yang satu ngebacok, yang satu ngasih ombak. Dar, shred, shred, execute. Boom. Kelar. Hilang, masuk limbo. Itu dia, waduh. Kenapa jadi limbo? Nah apalagi nih. Nah, buat teman-teman juga yang ada di kolom komentar nih ya, tolong, like pada kemana ini yang nonton 2000 baru 1200, let's go 800 ya, jangan bengong ya, dipencet dulu tombol like-nya nih. Nah ini juga aku mau kasih tahu nih tentang HP OVO Reno 5 5G yang mana jadi sponsor kita kali ini di ASL Spring. Yes. Terima kasih OVO. Terima kasih ya buat OVO yang telah menjadi official sponsor juga. Kalian harus beli OVO, kenapa? Karena off gameku HP OVO adalah HP-ku. OVO HP-ku, OVO game. Nah, begitu maksudnya, tapi langsung masuk dalam game kedua antara Hearts melawan Archangel, di mana dari Archangel memimpin dengan 1 poin terlebih dahulu. Let's go, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Red Stallion-nya udah mulai dibuka, Senko kali ini bakal memberikan tekanan terlebih dahulu, tapi nggak masalah juga. Ada seorang Movers dengan menggunakan satu klipnya. Bakal coba bermain agresif, langsung mengambil nampaknya ke arah jungle dari Hearts yang sekarang bahkan nggak bisa dikontes ya. Nggak bisa dikontes, dan ini itu merupakan langkah yang bagus banget sih Archangel untuk menginvasi jungler musuh dari Hearts ini, karena di sana ada Elandor loh. Ya mana hero-nya tuh hero early sampai mid game. Kalau misalnya dia miskin, itu bakal susah banget. Dan ini kayaknya balik-balikin. Nice banget. Ini dia ternyata udah ada saling invite juga. Hearts gak perlu pusing untuk nge-counter permainan agresif dari Archangel. Ya udah tinggal invite balik aja gitu kan. Iya, karena mereka juga punya tipikal hero yang kuat. Seperti mereka punya Lorion juga. Terus ada satu Lubu juga untuk di awal-awal yang bisa ngasih Restalionnya juga gitu kan. Jadi sebenarnya dari RCC juga udah mulai cukup kuat gitu kan. Udah kuat. Dan berbalik lagi di arah mid kali ini masih cukup santai ya Aura. Masih cukup santai, dan ini juga kalau misalnya mau main lebih berani lagi masih bisa juga sih dari tim Hearts. Kenapa? Karena di sana dia menggunakan Mark of the Frost. Yang mana dari Mark of the Frost itu bakal memberikan immune selama 2 detik, dan itu merupakan memberikan kesempatan kedua gitu saat sekarat. Yes. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau invade pas di awal-awal seperti ini. Oke. Tapi masih pasif juga dari kedua tim, benar-benar sama-sama nggak mau melakukan sedikit kesalahan. Sentinel pertama biasanya akan terjadi pertempuran kali ini, yang mana untuk dari arah Hearts terlebih dahulu yang bakal coba mulai. Mover satu klipnya berarti coba dikocek terlebih dahulu sementara Jester. Stalon yang lebih udah keluar, Impel juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Mover hati-hati cukup low, Triangle Match udah mulai connect ke Little Boy, terlalu jauh. Cliff, kali ini cukup sakit, udah ada Zero yang berlari.
menggunakan sepatu roda dari arah belakang. Tapi bakal coba dilepas juga dari arah kedua tim. Jester masih pengen lanjutin. Belum ada metamorfosis terlalu berbahaya. Jester satu bar tersisa, mau nggak mau harus dipaksa pulang. Langsung aja pulang, dan itu emang bagus banget dari tim Archangel ya, mana bisa mensekaratkan musuh, jadinya dia telat gitu buat rotasinya. Dan juga di sini langsung aja dimulai untuk mendapatkan Abyssal Dragon yang pertama oleh Archangel. Yap, Abyssal yang pertama kali ini bakal langsung coba diambil pastinya oleh teman-teman Archangel tanpa perlu ada pikir panjang juga, tidak ada kontes yang coba dilakukan oleh Hearts. Tapi dari perbandingan gold juga bagus banget dari Hearts tadi. Emang berhasil untuk ngeratain jungle dari Archangel cukup banyak, jadi masih sama, bahkan lebih unggul 100 kerak dari arah Hearts. Iya, tapi kalau misalnya di awal kayak gini sih masih gak begitu berarti ya. Kalau misalnya perbedaannya cuma, wah ini malah seimbang. Hey Jester. Ya, hati-hati. Satu double trouble. Terlebih dahulu udah ada close protection bakal coba digunakan. Siap. Bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi metamorfosis karena dua orang Zenko-nya terjebak. Tidak bisa bergerak di 5 orang. Triangle Mask bakal coba dibuka sama Aki-Aki. Tapi tidak bisa karena ada follow up juga yang bakal coba dilakukan. Cliff kali ini bakal coba digunakan. Dari seorang Movers mengejar seorang Jester juga. Tapi masih ada seorang Yami menggunakan satu Highlander yang terus-terusan menzoning. Lariannya pun sama. Little Boy, nice play banget di arah bawah. Cliff udah mulai masuk. Kali ini bakal coba di clear. 0-0 bakal coba menggunakan satu XD grab. Karena seorang Jester ditarik karena belakang steady neck. Udah mulai masuk juga karena seorang Movers. Terlalu jauh Cliffnya karena 2 orang tapi gak terlalu berdampak. Loh itu Yaminya kenapa? Yaminya masuk sendirian. Kok langsung dia dengan begitu cepat juga. Gak bisa bertahan, sayang sekali. Dia dari seorang Arkanis pun coba follow up. Sedikit terlambat, sayang sekali. Kenapa tuh ya Yami? Apa analognya macet? Bisa jadi. Kayaknya analognya macet deh, soalnya dia buat apa gitu? Maju ke depan kalau misalnya temen-temennya udah pada mundur. Pertama udah udah mundur. Udah gak ada follow up lagi, tapi dia masih maju-maju gitu. Dan gue yang aneh gak ada pause. Iya, gak ada pause. Padahal itu hak dia untuk minta pause ya dalam keadaan seperti itu teman-temannya. Tapi ini gue nggak tahu kenapa mereka nggak ada pause. Satu double trouble bakal coba digunakan. Chaos Protection bakal coba dibuka. Ai kali ini bakal coba melindungi. Shock! Gak connect karena siapapun ternyata Cliffnya langsung coba masuk karena 2 orang. Tapi ini dia 3 sumber damage dari arah Hearts yang berhasil memporak-porandakan di sisi atas juga ternyata cukup agresif. Mereka bahaya banget ya. Galak loh dari Hearts ini karena dia punya 2 archer juga, bahaya banget di late game ya. Wah itu bawahnya kira-kira. Awas coba Roxy. terlebih dahulu dari seorang Roxy, tapi di sisi atas juga udah mulai dikejar oleh teman-teman dari 3 orang. Jester coba mencari rage aja untuk metamorfosisnya kali ini. Yang mana dari arah Golem bakal coba diambil, gak boleh direbut lagi kali ini. Gak boleh. Gak kena dari arah tangkapan serang Roxy. Gak masalah, Jester masih ada. Bakal coba dikejar teman-teman Aki-Aki juga kali ini. Skyd bakal coba diincar, tapi lo lihat Skyd positioningnya bagus banget. Jester menerima damage cukup banyak, gak masalah. Masih ada metamorfosis yang bisa digunakan, jadi gak perlu pulang terlebih dahulu. Yami udah melihat karena satu buffer, bakal coba lagi di cliff. Udah ada terus damage, double trouble sedikit miss. Nah udah ada satu energy short juga kali ini bakal coba dibuka sama seorang Zenko, tapi gak memberikan dampak apapun. Dampaknya terlalu besar. Abyssal Dragon sekarang udah spawn. Dan kayaknya bakal dimulai dari tim Archangel. Tadi bagus banget juga sih dari, wah itu Roxy. Hati-hati Roxy, dikasih cedera-cedera gitu kan di arah belakang Jesternya cukup berani. Dikasih juga ada case protection, shock di arah belakang 3 orang yang connect. Metamorfosis sudah mulai dibuka juga, tapi kalau kita perhatikan juga dari seorang Little Boy terlalu jauh dari neck-nya, gak connect karena siapapun juga. Cliff lagi-lagi, udah ada AI di arah belakang, bakal coba masuk apakah bakal menggunakan satu metam step terlebih dahulu, tapi ada sedikit pause tampaknya karena ini kenapa ada sedikit pause ya? Kalau dilihat-lihat mungkin dari tim Hearts itu ada trouble, entah itu di jaringan atau mungkin dari device-nya tersendiri, soalnya analognya tadi kayaknya macet. Nah, Yami gak gerak lagi nih Yami. Iya, Yami gak gerak lagi. Yami kalau gak gerak mendingan pause dulu deh. Iya, daripada ini ya rugi banget, nggak seimbang ini permainan itu. Iya. Tapi kalau kasihan. Nah di sini Jester juga bagus banget, dia cover up-nya dia bener-bener lindungin banget anak-anaknya atau dari archer ya ini 2 orang. Dari si Yami dan juga Side, dimana damage yang harusnya tembus ke si Yami dan Side, tapi dihalangi oleh Jester. Oh, awas juga dari seorang Side kali ini, bakal coba diincar pastinya. Di sisi Abyssal Dragon bakal coba diambil oleh teman-teman dari arah Hearts. Tanpa perlu adanya pertempuran, tanpa perlu adanya korban, berhasil diamankan. Di sisi mid juga bakal coba di clear. Teman-teman dari arah Hearts dan juga Archangel masih sama-sama santai, masih sama-sama relax juga. Dalam artian mereka
sebenarnya masih sama-sama nggak mau ngelakuin kesalahan. Heart oke beberapa kali ngelakuin kesalahan, tapi objektif masih tetap bisa didapatkan juga. Udah ada satu acting craft, Conqueror bakal coba dibuka sama seorang Arkanis, tapi langsung respect menggunakan satu flick aja, walaupun dari arah Conqueror sudah mulai menyala. Little Boy kali ini bakal coba pull up ke arah bawah bersama seorang Jester juga. Rage belum penuh, hati-hati bakal coba diambil dari arah tower. Movers coba untuk menghalangi di area jungle, tapi di clear dengan begitu cepat menggunakan satu impel dan juga Stallionnya. Duel dari seorang Aki-Aki melawan Yami kali ini tidak akan bisa connect, dikasih butterfly sakit banget. Aki-Aki harus tumbang di tangan seorang Yami ternyata. Sayang banget karena masih early juga sih, masih Betul. mid game. Damage yang diberikan oleh Helander juga masih sakit gitu. Lo, awas di belakang. Bakal coba diambil dulu dari arah satu objektif towernya. Jester kali ini bakal coba untuk menzoning seorang AI. Phantom Step udah mulai digunakan. Udah ada Serkintos di arah belakang. Udah ada Metamorphosis juga. Tapi Movers kali ini bakal coba dikasih sama 2 orang. Fokusnya berbeda dari seorang Shock. Bakal coba digunakan. Langsung dikasih claim. Berhasil ditumbangkan dari seorang Jesternya. Udah ada Grab Blitz. Yang udah 3 orang tapi masih belum mendapatkan siapapun, hanya 1 orang saja. 2 lawan 1. Senko terlalu dalam. Gak bakal bisa. Masih bisa bertahan. Yes, masih bisa bertahan dengan titik di arah Senko. Hampir saja. Hampir dikit lagi. Wah, itu langkah yang berani banget ya dilakukan oleh si Ai dari si Hayate-nya, yang mana dia Shuriken Toss-nya langsung masuk gitu. Teman-temannya udah mundur gitu karena darahnya udah sekarat juga kan, tapi dia langsung masuk. Tapi nggak apa-apa juga sih karena bisa menumbangkan personil dari Hertz juga, lumayan 1 orang lah. Iya, 2 tukar 2 kalau nggak salah. 2 tukar 2 Iya, iya, jadi- tapi jadi dia nggak- menumbangkan 1 itu. Ya, yang ada kerugian juga dari Iya, dua tim. nggak ada Menurut gua it's kerugian. okay juga karena memang tadi dari seorang Haki-Hakinya pun terpick up di sisi atas. Iya. Mau nggak mau emang harus ditukar di arah bawah. Makanya Tukar. teman Archangel agak sedikit maksa tadi. Oke, Abyssal Dragon bentar lagi bakal spawn dan harus coba dicari pastinya. Harus coba didapatkan oleh teman-teman dari arah Hearts yang butuh banget objektif yang terlihat gitu kan. Karena dari arah segi point kill kalah tapi nggak masalah Kalah, selama nggak objektif masalah. memimpin gitu kan. Iya, dengan perbedaan gol juga nggak begitu jauh gitu. Loh, Malah setara. hati-hati Aki-Aki bakal coba terambil lagi, ternyata enggak. Kali ini Yami yang bakal coba terpick up terlebih dahulu karena dari arah tangkapannya. Actis Grab dari seorang Zero connect nampaknya. Dari seorang Jester kali ini bakal coba dikejar. Tapi di sisi atas sudah terjadi pertempuran juga. Hati-hati, enggak, masih cukup lama lah ya. Ini panangkap kupu-kupu masih muter-muter aja dari seorang Zero. Dan itu kayaknya langsung aja ambil Sentinel dari tim Archangel untuk memenangkan objektif dan didapatkan oleh si Hayate. Loh, awas Oh. Hayate-nya. Hampir saja tadi ya. Shock coba digunakan untuk ngezoning aja, tapi dia sekali ini Sayang bakal banget. dimulai karena memang teman-teman dari arah Archangel sudah dapat info bahwa mereka pada low semua. Jester udah mulai hadir terlebih dahulu, coba dikejar juga. 4 orang bakal coba nyicil. Metamorphosis bakal coba digunakan untuk kabur dari Next, bakal coba dibuka juga. Akhirnya connect karena miss. siapapun, 2 ultimate besar udah digunakan dan ini bakal jadi tanda bahaya untuk teman-teman dari arah Heart. Tidak. Yang mereka bakal coba berang di arah belakang, udah ada Kaki juga yang bakal coba datang. Ditarik dari seorang Tarik. Jesternya, gak bisa bertahan. Tapi dari seorang Tenko cukup low. Yami kali ini langsung coba Yami. masuk ke tengah-tengah double trouble, gak connect karena siapapun sayang sekali. 4 orang cukup low kali ini. Dilempar lagi Chidori. Udah ada 1 tembakan dari seorang Sky. Terakhir pertukaran 1 sama-sama Archer. Triangle Math masuk juga, gak bisa. Dia harus tumbang. Siap. Udah ada show, coba dikasih claim. Yami gak bisa bertahan. Arkanisa cukup low. Senko juga harus pulang terlebih dahulu. Udah ada 3 tukar 3 ternyata. 3 tukar 3, wah ini Hearts sudah mulai semangat kayaknya. Dia mau membalikkan keadaan juga yang ketertinggalan poinnya sebelumnya emang udah cukup banyak banget. Dan hari ini dia bisa memberikan perlawannya bagus banget gitu. Yes. Dia bisa beberapa kali bisa mengimbankan dan juga bisa menumbangkan lawannya dan akhirnya bisa unggul gitu. Walaupun ketertinggalan poin, tapi di sini perbedaan golnya juga nggak begitu banyak juga. Begitu aja. Sorry, maksud saya Apa tuh? Santai. Aura grogi guys. Tolong kalian komentar ya guys ya. Dukungan untuk Aura nih. Aura lagi grogi. Gak masalah pastinya karena kalau kita perhatikan kali ini teman-teman dari arah Heart juga sedang coba bermain defensif. DS masih belum bisa diambil dari kedua tim karena memang sadar Archangel pun belum unggul terlalu jauh dan itu ngebuat teman-teman dari Archangel bermain lebih hati-hati lagi. Tadi coba ada trading tapi sayang tradingnya cuma 3 tukar 3 dalam artian ya udah nggak ada impactnya. iya gak ada impact ya, dan ini bakal menginisiasi perang di arah tengah sih. Dan di atas udah ada si Hayate yang nge-push arah atas dan kayaknya nggak ketahuan juga dari tim Hearts. Karena tim Hearts juga berusaha untuk menge-push di arah bawah, di arah Gila, Bulan. Abyssal terus diambil sama Heart loh kali ini ya. Oke, tapi di sisi atas bakal coba diambil juga teman-teman dari arah Archangel kali ini coba bermain agresif dengan komposisi 3-2 nampaknya. Yang mana 3 orang coba bergerak bersamaan. Yami, hati-hati, udah mulai ketahuan posisinya, masih ada 1 butterfly juga mundur ke arah belakang, tapi lo lihat dari seorang Chaos Protection bakal coba digunakan terlebih dahulu. Udah ada 1 dari Next juga yang connect ke Zero kali ini nggak mau Zero, bersama, Zero. yang sedikit terlambat untuk follow up. 2 orang juga dipaksa untuk mundur. Teman-teman dari Hearts, Metamorphosisnya ada poin dari seorang Jester. Nice play. 1 tower dari Rabbit berhasil
diambil. Jalan terbuka untuk DS. Aman, guys. tentram, sentosa. Langsung aja DS, ambil DS untuk yang ke berapa tuh? Untuk yang pertama, untuk tim Hearts. Yang mana ini bakal bikin Hearts lebih kuat lagi, yang mana tadinya udah ketinggal. Tapi itu Wow, tadi hey, bagus hey, banget sih. Senko udah dekat Senko. protection kali ini. Execute jaga kena Little Boy masih bisa selamat. Yang mau pick off justru harus terpick off. Sayang sekali dengan Senko. Sayang sekali terlalu bernafsu ya. Nafsu lelaki memang harus ditahan pada saat bulan Ramadan, Senko. Tidak boleh seperti itu ya. Astagfirullah. Iya, nanti Senko. malah jadi tercomeback nanti. Iya, Ini bahaya kalau misalnya banget, dari bahaya segi banget. poin, Gila, ini ada kesempatan banget ya teman-teman. kesempatan dari banget. biar bisa dapetin 1 poin ya. Iya, dapetin 1 poin di pertandingan kali ini karena dari perbedaan goalnya juga udah lebih unggul dari tim Hearts ini. Dan juga tower-towernya juga seimbang, setara gitu. Dan ini Drake-nya udah dilepaskan di arah bawah, yang mana merupakan bagus banget karena bakal memancing perang di arah tengah ataupun di arah atas. Oke, itu dia di arah tengah juga bakal coba dimulai pastinya oleh teman-teman dari arah Hearts. Coba didorong juga di arah atas, bakal coba didorong, dibalikin oleh teman-teman Archangel. Ini dari tadi gue lihat dari seorang mover shocknya nggak on point, beberapa kali on point oke, tapi shock dan juga case protection lebih baik harus digunakan secara bersamaan untuk melindungi sekaligus memberikan dampak serangan terhadap teman-teman dari arah Hearts. Karena 0-0 juga butuh banget free hit ya, supaya Iya, bisa free hit. ngasih tangkapannya itu dengan bener gitu. Iya, tapi kalau misalnya dilihat juga tadi si Waloknya tuh beberapa kali dia, wah double trouble, Oh. nggak kena. Enggak. Burung yang dibuka ternyata nggak mengenai siapapun. Abyssal Dragon kali ini bakal coba dimulai juga. Diambil lagi oleh seorang Yami. Yami Elandor bagus banget pergerakannya cukup gesit. Walaupun tadi beberapa kali sedikit offset, bot gak masalah. Masih bisa diatasi karena bantuan dari seorang Jester juga ya. Ya, di sini di bawahnya udah di-push untuk memecahkan konsentrasi dari Hearts untuk membuat bimbang mungkin harus mempertahankan tower atau mempush gitu. Gila, Tapi ini kayaknya Senko. bakal lebih baik buat nge-push aja sih. Senko udah susah banget ini. Hati-hati dari seorang AI nampaknya dipaksa pulang juga. Karena di arah bawah udah berhasil dihancurkan. Senko udah cukup low kali ini. Bakal coba nge-clear terlebih dahulu. Yang seharusnya agak sedikit sulit. Langsung ada shock karena 3 orang. Coba dikasih clip juga. Zero sedikit terlambat. Gak bisa untuk bertahan. Masih Wah, ada sedikit pause. pause terlebih dahulu kali ini ya. Dari arah tim biru berarti ada Hearts yang pause nih. Iya, pause dulu. Mungkin ada gangguan untuk yang seperti tadi yang dari Hearts itu. Mungkin dari jaringannya atau dari device-nya itu sendiri. Yes, kita nggak tahu, ada sedikit pause tapi langsung dimulai lagi nampaknya. Teman-teman dari Hearts langsung coba untuk mulai lagi. Dimana dari arah Drake bakal coba di clear terlebih dahulu, semua objektif diamankan oleh Hearts. Membuka kesempatan, memperjauh dari gold yang mereka punya juga. Tapi Iya. kalau 0-0-nya main, aksi grabsnya atau tangkapannya itu bagus banget dan menculik 1 orang, itu pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa dibalikin lagi. Masih bisa dibalikin lagi. Ini juga udah susah banget sih kalau misalnya Archangel Unsegel itu harus menyusun strategi yang lebih matang lagi. Karena kalau misalnya dilihat di Hearts itu ada 2 orang Archer. Dimana damage output yang dikeluarkan juga besar gitu. Apalagi dari double trouble-nya yang langsung nge-stun itu lumayan lama loh. Yes. Kalau misalnya kena sih, kalau misalnya kena. Jadi ini langsung aja kayaknya bakal bergerak ke arah atas. Dan DS 15 detik lagi, mau nggak mau juga bakal jadi mulai. Dari segi item kalau sedikit kita bahas juga perbandingan gold dengan sekitaran 4.000 teman-teman dari arah Archangel sudah banyak ketertinggalan juga. Bahkan dari seorang Senko-nya baru 2 item yang jadi, sedangkan sisanya itu masih setengah-setengah item dan ngebuat damage output yang dikeluarkan itu sedikit kurang berbanding terbalik dengan seorang Lorion juga yang sudah mulai mendapatkan cukup banyak item kali ini. Dari seorang Little Boy bakal bang zoning, DS kali ini berhasil Oh, dapat berhasil. seorang Sky, udah ada seri next juga untuk Bawah, Rijal bawah. lain. Di arah bawah ternyata berfokus karena objektif aja dari 2 orang yang ada. Langsung coba diambil. Apakah langsung di end kali ini? Coba ditahan biar gak pulang, ternyata pulang Defense. semua. Nggak bisa. Udah 3 orang yang sampai ke arah base. Udah ada Arkanis juga yang bakal coba hadir. Lah ketemu Kunai Blade, Phantom Step, Flicker bakal coba digunakan. Satu dari Ketos kali ini untuk memperlambat pergerakan dari 2 orang yang mengejar karena seorang Aki berhasil selamat. Di sisi lain dari seorang Skype-nya harus tertumbangkan karena tertinggal sendiri. Ditumbangkan oleh seorang Movers tadi ya. Ya jadi mayat dari Hayate-nya. Dapat objektif tapi sayang sekali kehilangan objektif setelah kehilangan 1 player dan itu membuat teman-teman dari Hearts sekarang yang harus coba bermain defensif ya. Iya, defensif tadi si itu, aduh shocknya nggak kena. Ya, shocknya agak sedikit miss nampaknya, sayang sekali. But it's okay, masih bisa dipukul mundur. Menit segini juga shocknya udah cukup cepat pastinya. Udah Dia cukup Ramit terlebih cepat. dahulu yang bakal coba didorong kali ini. Bakal coba berfokus ke arah tower gitu aja. Dan kalau kita perhatikan masih ada seorang Little Boy, Jester, Yami yang bakal coba bertahan di sisi tengah. Tapi teman-teman dari Archangel mau nggak mau dorong di atas mulu karena itu di atas big safe banget. Kalau didemi nantinya bakal jadi kerepotan. Oke, langsung coba dihajar lagi sampai di sisi tengah. Nggak cuman pengalih perhatian aja, 0-0 dan juga ngeluarin 1 striking test padahal belum masuk juga.
Sayang sekali, gue kira tadi mau nge-trap di situ. Bakal pengen nge-pick off satu terus ditarik ke belakang. Ternyata Jero-Jeronya nggak nge-trap. Tapi dari seorang AI-nya tadi yang ngeluarin Shuriken Dash, jadi kelihatan posisinya ya. Kelihatan posisinya. Wah, ini udah perbedaannya nggak begitu jauh juga sih. Hertz itu tadi sayang banget gitu. Si Lavilnya ketinggalan rombongan gitu. Akhirnya dia ditarik. Dan Itu akhirnya dia tumbang. Oke, langsung di arah mid, bakal coba diambil kah? Enggak, masih terlalu susah juga. Gila dia Susah. mainnya safe banget sih. Safe. Gak mau ngambil resiko banget sih, karena mereka emang udah dari tadi mainnya dengan penuh resiko. Sehingga ada Iya. momentum-momentum untuk comeback juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman Hearts. Dan itu ngebuat teman-teman Archangel sekarang mainnya pasif, nunggu kesalahan dari arah Hearts, nunggu ada player yang offset, dan itu baru coba di counterplay nanti ya sama Archangel gitu kan. Karena ada 2 archer juga sih, damage yang diberikan juga besar kan, jadi mikir-mikir lagi kira untuk masuk. Yes, terlalu berbahaya, apalagi kalau Terlalu emang nggak berbahaya. dapat dari arah technical match-nya juga. Jester Iya. belum ngeluarin metamorfosisnya, kali ini bakal coba dicicil terlebih dahulu. Double trouble connect karena 1 orang, tapi udah nggak ada satu pergerakan juga Cliff. Bakal coba digerakkan untuk clear gitu aja. Dari arah shocknya juga masih belum digunakan. Semua ultimate ready semua, kecuali satu double trouble, dan ini bakal ngebuat pertempuran akan semakin seru. AI-nya udah masuk terlalu dalam. Steri naik connect karena 1 orang, masih ada satu shockwave juga yang bakal coba digunakan. Dan udah ada satu chaos protection. Movers udah dikejar sama seorang Yami, tapi bakal coba dibalikin menggunakan soal Ether juga, nggak masalah. Bisa dipukul mundur lagi teman-teman dari arah Archangel. Di arah atas juga bakal coba didorong, gila. Harus pertahanannya kuat banget coy. Ini coy ditahan terus menerus dari arah high ground ya. Iya, dan juga teman-teman dari Archangel itu dia memberikan pressure yang kuat banget gitu. Tadi kalau misalnya dilihat-lihat ya, goldnya si Kira tuh ketinggalan banget, lebih unggul si Elandor, dan sekarang goldnya Kira udah 14.000. Udah unggul banget, item yang didapat juga udah jadi, yang mana damage output yang diberikan juga besar banget, dan harusnya bisa memenangkan pertandingan ini sih kalau misalnya dari dilihat-lihat dari Semuanya Archangel. udah full item kecuali Udah full dari item. seorang Jester dan juga seorang Senko nih. Senko-nya sayang sekali, tapi di sisi atas masih bisa didapatkan juga satu tower pastinya di area ground, dan membuat dari area Mega Cliff akan coba muncul dari sisi atas dan bawah. Dan udah ada DS juga yang bakal coba didapatkan terlebih dahulu oleh teman-teman dari Archangel tanpa adanya gangguan, karena bakal coba di zoning out juga Jester. Padahal Jester udah tahu ini info nggak ada Kira, seharusnya DS, dan Iya. ternyata DS sudah didapatkan ya. Tapi susah juga kalau misalnya mau kontes, karena ini di-push terus di tengahnya. Enggak, seharusnya tadi nggak usah kontes. Maksud gua pada saat di jungle dia tahu ini cuma berempat nih dari Archangel, itu Jester bisa ngebuka aja, perangin setidaknya dapetin 1-2 orang dulu, nggak apa-apa kehilangan DS. Kalau kehilangan 1-2 orang dari Archangel bahkan nggak bakal lebih jauh lagi nih untuk ngedorongnya gitu kan. Iya, mungkin agak ragu juga kali, karena ini udah, karena apa ya, kalau misalnya bermain itu kan kadang-kadang mentalnya juga goyah. Yes. Dan apalagi tadi awalnya udah menang kan, yang mana udah pede banget istilahnya lah. Tapi akhirnya bisa dibalikin, dan itu mentalnya mungkin lagi berguncang. Bakal coba ada 5 orang kali ini yang bakal coba saling bertempur nampaknya. Dimana ternyata dari serang Kira juga masih terlalu jauh. Yuk buat teman-teman yang ada di rumah, let's go, yang nonton 3.500 like, ya tembusin karena 2.000 dulu, gak perlu pakai lama. 3.000, 2.000 like. Let's go, kita tembusin pastinya ya. Target untuk hari ini 3.000, tapi untuk target sekarang 2.000 dulu nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman mohon bantuannya para challengers pastinya untuk memberikan tombol like-nya. Di sisi mid coba ditahan, bergerak sedikit-sedikit dari anak-anak Hearts kali ini. Oke, udah ada Slater, Cliff bakal coba digunakan Jester Jester. tanpa offset. Hati-hati Jester, kamu bisa saja ter-pick off. Nunggu Drake bergerak berbarengan di sisi atas. Tapi udah ada satu Enrage juga yang bakal coba diambil oleh teman-teman dari arah Archangel. Gila, alot banget sih. Alot banget ini. Alot banget, karena di situ juga tebel banget sih ada Roxy. Dan Roxy-nya tuh bisa langsung narik-narik aja, yang mana butterfly dance-nya itu kan maju ke depan ya. Kalau Betul. misalnya si Roxy langsung ulti, pas banget gitu. Itu bisa langsung hilang si Elandornya. Hati-hati di sisi atas sudah mulai masuk. Shock bakal coba dibuka terlebih dahulu. Steady neck bakal coba connect. Enggak, ternyata masih ada Chaos Protection di arah belakang. Zero cukup berani untuk menandingi 3 orang sekaligus. Masih ada Rock Shield juga ternyata. Di arah itu masih bisa dipertahankan. Kali ini teman-teman dari arah Archangel sedikit kebingungan mau kemana, nggak mau. Satu shockwave bakal coba digunakan juga. Tapi lo lihat Yaminya di arah belakang. Bener-bener dapat peringit kali ini, masuk ke arah seorang Senko yang cukup low. Shockwave udah ada energi Jester. shield, tapi Jesternya terlalu dalam. Di mana dari arah metamorfosisnya sudah habis berhasil ter-pick off akhirnya dari seorang Jester, dan dari arah Drake-nya juga. Lo. Masih bisa bangun lagi. Shock bakal coba ke zoning out terlebih dahulu. Chaos Protection bakal coba Little Boy menggunakan satu Steri Neck, connect karena 1 orang dari seorang mover terlalu berbahaya. Yaminya udah mulai full lagi dari arah darahnya. Langsung menumbangkan 2 orang sekaligus dengan begitu cepat juga. Senko udah cukup low, lebih baik mundur, tapi masih ada aki-aki di arah belakang mendapatkan 2, ternyata cukup free
kali ini. Yami bakal cuma berdua lagi dan lagi menggunakan satu Yami. Landor yang kali ini nggak bisa bertahan karena lawannya juga 3 orang kali ini. 3 orang. Astaga. Wah, Haki udah sakit banget sih. Dia udah berani banget buat maju karena di situ juga udah ada Blade of Eternity yang mana dia bisa hidup lagi. Yes, Gitu. 4 orang kali ini masih ditumbangkan juga oleh teman-teman dari Archangel dan berfokus aja. Langsung coba Nexus. dikasih Iblis, langsung coba masukin lagi tapi masih ada satu Conqueror coba bertahan gak bisa. Dan ini dia kemenangan untuk Archangel 2-0. 2-0. Selamat untuk Archangel.